Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Nah, minggu lalu anak-anak sudah belajar mengenai lahirnya Pancasila dan anak-anak juga sudah bisa mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan ya. Pada pertemuan kali ini, di pagi yang cerah ini, kita akan melanjutkan materi mengenai kedudukan Pancasila. Untuk memulai pembelajaran ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pancasila memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia diantaranya adalah yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, siapa yang tahu apa itu dasar negara? Ya, anak-anak, dasar negara ini menjadi fondasi bagi kehidupan rakyat Indonesia dapat kokoh berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berisikan aturan-aturan hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi, setiap peraturan di Indonesia itu harus bersumber kepada Pancasila. Selanjutnya yang kedua, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Nah, selain Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia itu tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bunyi alinea keempat UUD tersebut yaitu, ada yang tahu? Ayo kita bacakan bersama-sama ya, ikuti ibu di rumah. Bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, bunyi tersebut merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi, cita-cita bangsa Indonesia sesuai bunyi UUD yang tadi sudah kita bacakan, yang pertama yaitu apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kesimpulannya, cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia itu hanya dapat dicapai apabila negara kita aman dan damai. Oleh karena itu, seluruh bangsa Indonesia harus hidup rukun dan damai demi mewujudkan cita-cita bersama. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini berfungsi sebagai identitas bangsa. Sebagai identitas bangsa, Pancasila mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, Pancasila ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, ciri khas bangsa Indonesia ini juga dapat dilihat dari keberagaman suku bangsa, budaya,
dan agama. Nah, perbedaan antara suku bangsa, budaya, keagamaan tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu. Jadi, Pancasila itu menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, itu yang tadi sudah kita bahas adalah kedudukan Pancasila ya. Jadi ada berapa kedudukan Pancasila itu? Coba sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Baik, untuk tugas anak-anak di rumah, untuk mengisi kegiatan anak-anak di rumah, coba anak-anak baca materi mengenai nilai-nilai luhur Pancasila yang ada pada buku paket halaman 14 sampai dengan halaman 18. Minggu depan kita bahas materinya sama-sama ya. Mengerti? Ibu yakin anak-anak semua mengerti dan dapat memahaminya dengan baik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.